sendiri yang untung. Terus berlatih ya, dan silakan kalian posting atau upload hasil latihannya ke email saja, ke email saya gitu ya, agar saya bisa tahu oh ternyata kalian mengerjakan latihan, dan tentu saja ya ada nilainya ya untuk itu semua ya. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan pagi ini, materinya tentang pengantar peluang ya. Saya mulai. Ya. Oke, apakah sudah tampak share-nya? Sudah tampak? Belum? Sudah, Bu. Sudah tampak PPT-nya ya? PPT udah tampak ya? Oke. Udah. Oke, kita masuk ke pengantar peluang. Ya. Kita masuk ke pengantar peluang. Di sini materinya adalah materi semakin advance ya. Banyak sekali hitung-hitungannya ya. Mohon kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi materi ini adalah memperkenalkan beberapa konsep teori peluang ya, dengan cara menentukan peluang gitu. Nah, nanti kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan gitu ya, permutasi dan juga kombinasi. Kita masuk yang pertama adalah aturan perkalian, permutasi dan kombinasi gitu. Kita masuk ke aturan perkalian. Apa sih aturan perkalian itu? Nah, aturan perkalian itu biasa digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan gitu. Bisa juga menentukan perpaduan gitu. Bisa juga menentukan rute atau lintasan gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ilustrasi mengenai aturan perkalian ini gitu ya, bisa dilihat atau bisa diterapkan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah diagram pohon yang nanti kita akan bahas ya. Kemudian tabel persilangan setelah itu, kemudian pasangan terurut atau pasangan himpunan berurutan. Dulu juga pernah belajar pasti di SMA. Nah, apa yang disebut dengan diagram pohon? Nah, ini diagram pohon ini pada dasarnya menggambarkan pasangan dengan meniru keadaan suatu pohon. Jadi ada batang, ada dahan, ada daun gitu kan. Jadi ada batang, ada dahan, ada daun gitu. Nah, ini adalah bentuk dari diagram pohon. Nah, ini contohnya sebagai berikut gitu. Jadi misalkan kita mempunyai 2 celana, nih celananya warnanya biru dan coklat gitu ya. Terus kemudian punya baju warnanya merah kok dia C itu kuning ya. Merah, kuning harusnya MKP ya. Merah, kuning dan putih gitu ya. Nah, kira-kira gitu berapa banyak pasangan celana dan baju yang dapat dikombinasiin gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa ngelihat nih, dari sini berarti batangnya ini batangnya, ini celana ini batang, ini rantingnya baju gitu ya. Jadi ini batangnya, yang warna celana ini batangnya, ini adalah rantingnya gitu atau daunnya kan gitu. Jadi konsepnya seperti pohon. Nah, dari sini kita kombinasikan, berarti dari sini untuk celana berarti biru merah gitu kan. Kemudian biru kuning ya, kemudian biru putih. Nah, itu ada yang ini. Yang celana yang biru ini sudah selesai. Sekarang celana yang coklat berarti coklat merah ya kan. Coklat kuning dan coklat putih, berarti celana yang coklat sudah selesai. Nah, karena sudah selesai di pohonnya ini, di batangnya ini, ya, berarti kita sudah mendapatkan pasangannya, yaitu ada 6, ya, biru merah, biru kuning, biru putih, coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih. Ya. Nah, kemudian ini siapa? Tolong di-mute dulu. Ya. Kemudian ini selanjutnya adalah tabel silang, ya. Nah, tabel silang ini aturannya yaitu menggunakan tabel gitu ya, yaitu memasangkan ya objek-objek yang di baris dengan objek-objek yang di kolom. Nah, yang baris tuh berarti celana nih, baris gitu kan, dan kolom-kolomnya ini baju, ini merah, kuning dan putih ya. Sehingga dari sini kita pasangin aja, jadi B sama M BM, B sama K BK, B sama P BP gitu ya. C sama M CM, C sama K CK, C sama P CP. Ini juga hasilnya juga sama kayak tadi dengan diagram pohon, ada 6. Ini siapa ya? Maaf ya, saya mute aja.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan ya. Nah, kalau kasus yang tadi ya celana dengan baju gitu kan. Kalau kita bikin himpunan berurutan kita tuh harus simbolkan dulu ya. Simbolkan dulu, disimbolkan dengan apa? Kalau biru misalnya B, coklat C gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya kamu tulis hurufnya semuanya ya boleh-boleh aja. Tapi boleh-boleh aja, tapi bakal banyak banget yang kamu tulis gitu. Makanya lebih baik kalau kamu tuh bikin dalam bentuk simbol gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadinya nanti kita bikin pasangan berurutan. Jadi B dengan M, BM, B dengan K, BK, D sama P, BP gitu kan. C sama M, CM, C sama K, CK, C sama dengan P, CP gitu kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Atau kita bisa hitung dari banyaknya A ini ada berapa? 2, banyaknya B itu ada 3, berarti ada 2 kali 3 berarti 6. Sama ya dengan menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan himpunan berurutan. Nah ini ada soal lagi ya, contoh ini. Seseorang hendak bepergian dari kota A menuju kota B, C. Ini gambarnya dari kota A menuju kota C. Nih A, nih C gitu ya. Nih A, nih C gitu kan. Melalui kota P dan melalui kota Q gitu kan. Dari kota A ke kota P itu ada 3 jalan. Nih, jalan 1, jalan 2, jalan 3. Gitu ya. Dari kota P ke kota C ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. 1, 2. Dari kota Q ke kota P ke kota C itu ada 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, terus kemudian dari sini kita ingin cari berapa sih banyak cara untuk bepergian dari kota A ke kota C. Ini kota A, ini kota C ya. Caranya mudah, yaitu caranya dengan dari kota A ke kota C berarti kan dia melalui P. Nih dari A ke C berarti dia melalui P gitu kan. Kita cari dulu banyak cara untuk ke kota P. Ke kota P berarti kan ada 3 cara. Jadi A ke P adalah 3 cara, kemudian P ke C ada 4 cara gitu. Berarti nanti akan ada 3 kali 4 yaitu 12 cara. Begitu ya. Gampang tinggal dikaliin aja. Kemudian yang kedua adalah disuruh mencari cara bepergian dari ke A ke C melalui kota Q. Mudah. Berarti kita ke A ke Q dulu. A ke Q ada 2 cara, kemudian Q ke C ada 5 cara, berarti ada 10 cara gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak cara yang bisa ditempuh dari A ke C? Berarti jawabannya adalah jumlahin 12 ditambah 10 dapatnya 22. Begitu ya caranya. Nah, di sini ada dalil nih ya. Dari contoh ini menghasilkan dalil sebagai berikut. Dalilnya adalah jika peristiwa pertama dapat terjadi sebanyak N dengan cara berlainan, ya, diikuti dengan peristiwa kedua dapat terjadi dengan M cara secara berlainan nih M, ya. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, misalnya katakanlah, oh sorry, maaf. Ini pakai N1 ya. Jadi peristiwa pertama terjadi N1. Jadi misalnya seperti A ke P itu ada N1, N1-nya adalah sebanyak 3 gitu kan. Kemudian peristiwa kedua sebanyak N2, ini N2 bukan M ya. N2 misalnya P ke C ada 4 gitu kan. Kemudian ternyata ada lagi nih peristiwa ketiga gitu kan, menghasilkan N3 dan seterusnya. Maka banyaknya kejadian N adalah N1, N2, dan N3 cara. Begitu. Oke, itu dalilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke permutasi. Ya, tadi sudah belajar mengenai diagram pohon, ya, mengenai dalilnya, ya, dan selanjutnya kita masuk ke permutasi. Nah, permutasi ini adalah konsepnya seperti kalian itu milih ketua kelas gitu kan. Misalnya ada 3 orang gitu kan, ada 3 orang. Nah, terus kemudian kita anggap misalnya katakanlah si A, si B, dan C gitu. Tersebut pertama itu sebagai ketua kelas, tersebut kedua sebagai wakil ketua kelas. Jadi kalau A dan B, berarti A itu adalah ketua kelas, B itu adalah wakil ketua kelas, wakil gitu kan. Kalau saya sebut A dan C, berarti si A ketua kelas, si C wakil ketua kelas. Kalau saya sebut BA, berarti si B ketua kelas, dan si A itu adalah wakilnya. Gitu.
Artinya dari sini permutasi ini adalah memperhatikan yang namanya urutan, ya. Nah, sebelum kita belajar permutasi, ada baiknya kita belajar tentang faktorial dulu. Kenapa? Karena rumus permutasi menggunakan faktorial. Nah, untuk setiap bilangan asli n, dibaca n faktorial. Ini bacanya n pakai tanda seru, ini dibaca n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai n. Sebenarnya sampai n. Tetapi sebelum n ini ada n-1. Sebelum n-1 ada n-2 dan seterusnya gitu. Contohnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Kenapa? N terakhirnya adalah 3. Kemudian kita kalikan hasilnya 6. Jadi 3 faktorial bukan 3 ya. 3 faktorial adalah perkalian 1 sampai 3. Berarti kalau begitu 5 faktorial itu berapa? 5 faktorial itu adalah perkalian 1 sampai 5. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Dapatnya adalah 120. Nah, di sini ada ketentuan nih ya, 1 faktorial itu 1 dan 0 faktorial itu 1. Nah, nanti lain waktu saya akan jelasin ya kenapa begitu. Terima aja dulu 1 faktorial itu 1 dan 0 faktorial juga 1. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian permutasi. Nah, permutasi ini adalah K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Jika unsur itu berbeda, itu adalah susunan dari unsur di dalam suatu urutan di mana di sini ada R, ya. R di sini adalah R itu adalah kurang daripada N, gitu ya. Harusnya bukan R, ini harusnya K. Nah, ini harusnya K, bukan R. Ini diganti nanti, ini harusnya K. Sebentar ya. Saya benerin dulu. Nah, ini K. Harusnya K. Ya. Jadi K-nya itu kurang daripada N, gitu kan? Dan banyak permutasi K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dilambangkan dengan notasi P, NK. Ya. Di mana sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Begitu ya? Nah, sekarang kita coba ya contoh berikut nih. Berapa banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, dan E. Jadi kita ambil 2 dari 5, ya kan? A, B, C, D, E itu ada 5. Berapa permutasinya? Nah, permutasinya adalah permutasi dari 2 huruf diambil dari 5 huruf gitu kan. Berarti kita pakai rumus tadi P, N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. P5 dan 2. P5 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial adalah perkalian 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial adalah perkalian 3 sampai 1. Nah, ini kan coret nih. Ini sama ini coret. Nih. Saya pakai ini aja ya. Oke. Bentar. Iya, jadi kan ini kan, nah ini kan coret sama ini. Tinggalnya 5 kali 4, dapatnya 20, begitu ya. Nah, 20 ini kalau kita jabarkan dengan diagram pohon jadi seperti ini. Betapa complicated-nya kita kalau kita membuat diagram pohon. Nah, kenapa? Ini baru 5, diambil 2. Coba kalau banyak, 10 ambil 2, aduh. Berarti kan diagram pohon ini hanya sekedar ingin membuktikan untuk sesuatu yang sifatnya teori gitu ya. Untuk selanjutnya akan lebih mudah kalau kita gunakan rumus ya. Di mana rumus permutasi itu adalah PNK, N itu adalah banyaknya unsur gitu N, dan K adalah yang kita inginkan, yang kita ingin ambil gitu. Kayak kasus tadi 2 dari huruf-huruf A, B, C, D, E berarti 2 dari 5, berarti P52. Atau 5 diambil 2, P52. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial hasilnya tadi ya. Oke, terus kemudian sebentar. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Ya, tadi kita bicara tentang
permutasi, sekarang kita masuk ke kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah bentuknya kayak tadi. Kalau tadi kita bicara mengenai ketua kelas, pemilihan ketua kelas. Kalau kombinasi, kalau permutasi, bisa disebutkan A dan B gitu. A kemudian B, berarti A itu ketua kelas, B itu wakil. Tapi kalau dikombinasi, kita sebut A sama dengan B, itu sama juga dengan B sama dengan A. Gitu. Jadi A dan B itu akan sama dengan B dengan A. Kenapa? Ya itulah kombinasi. Jadi urutan itu tidak diperhatikan. Jadi pada kombinasi, pada permutasi A dan B itu berbeda dengan B dengan A. Itu pada permutasi ya. Ini permutasi. Tapi pada kombinasi itu AB itu sama dengan BA. Gitu. Berarti nggak bisa dong kita pakai contoh ketua kelas, nggak bisa. Contohnya harus yang lain. Contohnya kayak gimana? Contoh seperti orang salaman deh. Salaman. Nah, salaman itu kan si A salaman sama B, ya nggak apa-apa juga kalau kita bilang si B salaman dengan A. Bener nggak? Gitu kan. Kayak seperti jatuh cinta. Bisa nggak ya tuh masuk kombinasi? Kalau dia saling mencintai, boleh aja. Seperti saya sama suami. Boleh. Bu Silvana cinta sama suami Bu Silvana. Suami Bu Silvana cinta sama Bu Silvana. Boleh. Ya. Tapi kalau kayak kamu, ya, yang masih belum gitu kan, bisa jadi bertepuk sebelah tangan ya. Bisa jadi maksudnya permutasi gitu kan. Bisa si A sama si B gitu kan. Jatuh cinta. Apakah pertanyaannya si B jatuh cinta sama si A? Masih big question ya. Kalau belum nikah tuh masih big question loh. Ya. Jadi itu masuk kemana? Nah, gitu maksudnya. Jadi kombinasi itu urutan nggak diperhatikan. Gitu. Jadi A sama dengan B, B sama dengan A. Gitu. Sedangkan permutasi itu urutan diperhatikan. Nah, kasus yang tadi ada 4 unsur, yaitu unsurnya A, B, C, D gitu kan. Sebentar, ini misalkan ada 4 unsur. Oke. Nah, A, B, C, D mau diambil 2 unsur. Jadi mau diambil 2 unsur nih. Jadi ada A, B, C, D mau diambil 2 unsur. Tunggu sebentar, takutnya ini sudah dijelaskan di belakang. Oh, enggak, benar. Belum dijelasin. Nah, ini. Nah ya, jadi belum dijelasin. Oke, nah kalau kayak gini bagaimana? Jadi kalau ada 4 unsur A, B, C, D mau diambil 2 unsur. Jadi kita mau ambil 4 dari 2. 4, kebalik. 2 dari 4. Atau 4 dipilih 2 gitu aja. 4 dipilih 2. Nah, ini kan nanti jadi yang kombinasi 4-2 gitu kan. Ya kan? Kombinasi 4-2 berarti 4 faktorial dibagi. Nah, K-nya ini Kak, ini kan N. Ini kan K gitu kan. Nah, berarti kan butuh K faktorial. K faktorial berarti kan 2 faktorial dibagi N-nya itu adalah 4 dikurangin 2 gitu kan. Berarti kan hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial begitu kan. 4 faktorial berarti 4, 3, 2, 1 gitu kan. 2 faktorial kan 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1, coret-coret nih. Nah, 1 nih sama yang ini tuh. Ini kan 2 kan. Jawabannya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 dapatnya 6 nih. Hasilnya 6. Gitu. Ini hasilnya 6. Ya, jadi 4C2 dapatnya 6. Gitu. Nah, 6 itu apa aja? 6 itu ini. Gitu. AB, AC, AD, BC, DD, CD. Bu, dapat ini dari mana? Diagram pohon lah. Gitu. Pokoknya kamu bikin diagram pohon, kemudian perhatikan kalau misalnya ada AB dan BA itu dianggap 1. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini nih ada soal. Ya, soalnya ini. Ya, suatu lembaga dengan personil sebanyak 12 orang, ya, terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria, gitu ya. Akan dibentuk delegasi yang beranggota 4 orang.
Berapa banyak delegasi yang akan dibentuk jika disyaratkan yang pertama, setiap orang dari 12 orang memiliki hak yang sama tuh dan dipilih untuk menjadi anggota delegasi. Haknya sama. Gitu ya. Terus kemudian anggota delegasi terdiri dari 2 orang dan 2 wanita. Oke. Yang pertama kita kerjakan. Nah, dari soal ini semuanya ada berapa sih? Ada 12 orang gitu kan. Ya kan? Terdiri dari 7 wanita dan 5 pria gitu kan. Gitu ya. Nah, di sini karena soal nomor A adalah 12 orang memiliki hak yang sama ya. Ini kan dari sini kan diambil berapa sih? Dari sini ya ada 12 ini diambil berapa? Dari 12 ini diambil 4 kan? Ya kan? Diambil 4. Dari 12 diambil 4 gitu kan. Berarti kita tidak usah memperhatikan jenis kelamin karena kan semua punya hak yang sama. Berarti sama aja, berarti C 12 4 gitu. Ya, C 12 4 itu berapa? Berarti 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali kurangin aja langsung 12 dikurangi 4 8 faktorial gitu. Berarti kan ini sama aja 12 kali 11 kali 10 ya kan? Kali 9 kali 8. Nah, saya stop di sini kenapa? Saya nggak mau terusin sampai 1. Karena tujuannya saya mau coret mau bawah. Tuh. Nih, tuh, coret. Gitu kan. Kalau 4 faktorial berarti kan 4 sampai 1 gitu kan perkalian kan. Nah, kalau ini saya jabarin aja sampai selesai. Kenapa? Tujuan saya mau coret ke atas tuh. Ini kan 4 kali 3 12 gitu kan. Sama ini saya coret nih. Mana ya? Nah ini nih. Ini kan saya coret 5. Berarti yang masih tersisa nih. Ini, dan ini. Ya enggak? Gitu kan. Jadi jawabannya adalah 45 kali 11 atau 55 kali 9 bebas. Berapa nih? Kalian aja ya. Dapatnya adalah 495. Berarti jawabannya yang A adalah 495 cara. Nah, kalau udah kayak gini sih nggak usah bikin lagi diagram pohon ya. Sudah langsung pakai permutasi dan kombinasi. Kemudian yang kedua adalah yang B adalah ya, anggota delegasinya terdiri dari 12 pria dan 2 pria dan 2 wanita gitu. Nah, sekarang perhatikan yang tadinya ini ya kan. Ini nih 4 ini nggak pakai syarat, ini dipakai syarat nih sekarang. Ini dari 2 wanita, terdiri dari 2 wanita dan 5 pria. Nah, ini yang B di sini juga ya, diketahuinya ya. Nah, gitu. Boleh saya gambar lagi, gitu kan. Nah, kalau begitu berarti di sini kita harus cari ya satu-satu. Kita cari yang pertama untuk yang terpilih wanita. Ya. Berarti wanita itu ada berapa sih semua wanita? Wanita ini ya. Sebentar. Ini wanita kan? Nah, ini. Wanita itu ada berapa? Ada 7 ya. Diambil 2 gitu kan. Dari 7 diambil 2. Ya oke. Berarti 7 dipilih 2. Dipilih 2 ya kan? Berarti sama aja kombinasi 7 2. Nah, kombinasi 7 2 berapa? 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Bu, 5 dari mana? 5 adalah 7 dikurangin 2 ya. Berarti kan 7, 6, 5 faktorial kan gitu kan. Dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorialnya enggak? Coret nih tuh. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 nih, langsung saya kali 1 tuh. Coret sama ini tuh, 3. Yang tersisa ini dan ini. 7 kali 3 adalah 21. Selesai. Sekarang kita ke pria. Prianya ada berapa? Prianya ada 5. Ya kan? Prianya ada 5 ya kan? Tunggu. Diambil berapa sih nih? Oh sorry, diambil prianya 2. Maaf. Nah, prianya 2, makanya nggak mungkin. Mungkin sih, tapi kan kita ambilnya 4 ya, jadi ini 2 ini harusnya. Oke. Sudah ya, berarti dari 5 dipilih 2 ya kan? Dari 5 dipilih 2, ya kan? Berarti C 52 gitu kan? Berarti kan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangin 2 adalah 3 faktorial gitu kan?
Berarti 5, 4, 3, 2. Oke, di sini sampai 3 aja selesai ya. Saya nggak usah sampai 2. Kenapa? Karena saya mau coret sama 3-nya di belakang. Gitu. 3 faktorial dan 2 faktorial ya. Nah, ini saya coret ya kan. Nah, yang 2 faktorial ini saya rubah jadi 2 kali 1 tuh. Sama ini coret nih, jadi 2 gitu kan. Dikalikan 5 kali 2 adalah 10. Nah, begitu. Nah, berarti pertanyaannya adalah ya yang B adalah banyak delegasi yang terdiri dari dua pria dan 2 wanita adalah berapa? Perkalian dari ini gitu. Jadi perkalian dari ini, jadi perkaliannya adalah 21 kali 10. Jadi jawabannya adalah 210 cara. Oke, gitu ya. Mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Ada nggak pertanyaan? Oke, nanti di grup aja ya kalau bertanya ya. Oke, saya mulai lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep peluang, ya kan? Konsep peluang. Nah, peluang ya atau kebolehjadian itu nama lainnya nih, boleh jadi berarti peluang. Dikenal juga dengan istilah probabilitas. Itu adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau bisa juga telah terjadi. Gitu. Misalnya nih ya, contoh penerapan konsep peluang ya. Di dalam suatu kelas dapat dilakukan pemilihan panitia keakraban siswa gitu ya. Nah, tadi kasus yang tadi tuh kita memilih ketua, wakil ketua dan bendahara gitu. Misalnya siswa dalam kelas tersebut ada 30 orang gitu. Berapa banyak susunan panitia yang mungkin terjadi? Ya, ini juga menerapkan teori peluang. Ini contoh. Tadi kita sudah bahas. Kemudian kasus yang tadi celana ya, menentukan bingung nih ya, galau ya. Bajunya 2, celananya 3. Ya udah, kalau dia suka matematik pasti nanti akan terjadi 6 cara ya, 6 baju pasangan ya, berbeda-beda gitu ya. Ini nggak berlaku mau perempuan ya. Kalau perempuan pasti galau ya. Kalau cuma 2 dan 3 bajunya ya. Kalau laki-laki jangan galau ya. Jadi nggak apa-apa 2 sama 3 bisa jadi 6. Jadi seminggu kita bisa baju-baju berbeda-beda ya gitu. Oke, ini juga adalah termasuk dengan teori peluang ya. Jadi membuat pasangan baju dan celana itu contoh konkret ya sehari-hari itu menggunakan teori peluang. Tadi kita sudah sama-sama coba cari bagaimana caranya pakai diagram pohon aja. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar perkiraan terjadinya hujan. Nah, itu juga hujan nggak sih nanti malam gitu kan. Nah, ini kan kedengarannya kan kayak kualitatif gitu ya, padahal sebenarnya bisa dikuantitatifkan gitu kan. Misalnya gini nih ya, kalau yang kualitatif, ini kemungkinan kecil nih nanti sore bakal hujan, kemungkinan kecil gitu. Kemungkinan kecil tuh berapa sih gitu. Yang disebut kecil tuh berapa kan relatif gitu kan. Ada yang bilang 30% itu kecil. Ada yang bilang enggak, kecil itu 10%. Enggak lah, kecil itu 5%. Nah, kalau kamu itu kualitatif, nggak mau belajar kuantitatif, kamu tuh akan jadi orang yang nggak jelas ukurannya gitu loh. Walaupun memang biasanya orang kualitatif itu disenangi oleh banyak orang gitu, karena dia tidak terlalu strike gitu ya. Ini berapa sih angkanya gitu kan? Tapi kamu pun juga yang suka kualitatif juga harus tahu kuantitatif gitu kan. Berapa sih eksaknya gitu? Kemungkinannya berapa gitu? Nah, kita di sini bicara mengenai peluang gitu kan. Yang sebenarnya adalah kondisi ketidakpastian gitu ya. Nah, dengan dari sini ya kita bisa menentukan nih kira-kira kita bisa meyakinkan ya kira-kira berapa sih peluang suatu kejadian itu bisa terjadi, walaupun juga 90% bisa jadi meleset ya. Yang namanya peluang 90% kan kayaknya pasti terjadi gitu ya kan.
banyak banget nih peluang terjadi, tetapi kan ada kejadian meleset 10%, ya kan? Jangan dilupakan itu. Kecuali kalau dia peluangnya sudah 100% gitu kan. Kemudian peluangnya cuma 5% gitu kan. Bisa jadi 5% itu terjadi gitu. Bisa jadi malah sebaliknya gitu. Karena memang ada unsur-unsur yang namanya dia tuh tidak di 0 dan di 1 gitu kan. Kalau dia tidak di 0 dan tidak di 1 berarti kan ya bisa jadi terjadi gitu. Nah, kemudian ada lagi nih kasus kayak nih, si A punya uang 5.000, si A itu hobinya main PS gitu kan. Tapi besok tuh dia ujian gitu kan. Jadi dia tuh sebenarnya butuh fotokopi gitu untuk fotokopi buku temen gitu kan. Nah, biaya rentalnya ternyata biaya rental sama biaya fotokopi ternyata sama-sama 5.000 gitu. Nah, si A pastinya galau nih ya. Galau nih. Saya hobi banget main PS nih. Tapi di sisi lain besok saya ulangan nih. Kira-kira 5.000 itu mau dipakai mana? Ini juga termasuk penerapan mengenai teori peluang. Terus kemudian matahari sampai hari ini alhamdulillah masih terbit di sebelah timur gitu kan. Ini kan juga merupakan suatu kejadian peluang di mana probabilitasnya itu adalah 1 kalau dia berada di sebelah timur, terbit di sebelah timur gitu kan. Ya, dan 0 jika terbitnya di selain timur gitu kan. Nah, kecuali kiamat ya itu bisa jadi gitu kan. Itu bakal terjadi nanti ya. Wallahu alam ya. Tapi saat ini masih kejadian yang pasti kalau dia terbit di sebelah timur, atau kejadian yang mustahil kalau dia terbit tidak di sebelah timur gitu ya. Kemudian juga ada permasalahan yang sering dihadapi oleh grosiran nih orang-orang yang suka grosiran nih, yang punya toko-toko online gitu kan. Bagaimana menentukan tingkat persediaan atau stok barang jika permintaan konsumsinya terpenuhi gitu, dan biaya gudang untuk tempat penyimpanan barang. Jadi jangan terlalu juga banyak nyetok. Kenapa? Kalau banyak nyetok bisa jadi nanti rusak gitu kan. Dan juga kalau misalnya nyetok banyak otomatis kan biaya gudang juga mahal, semakin tinggi kan gitu. Kira-kira nih gitu. Kita butuhkan berapa nih stok barang kita. Nah, itu juga teori peluang sebenarnya dipakai gitu kan. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk memberikan solusi yang optimal dan menghasilkan gitu, itu akan menghasilkan kerugian gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah seperti A memenangkan pertandingan catur melawan B gitu ya. Itu peluangnya sepertiga gitu. Misalnya kayak kemarin nih, bulu tangkis ya gitu. Ini sudah punya perkiraan, kita punya data histori sebelumnya bahwa negara ini nih di bawahnya Indonesia gitu ya. Dan Indonesia kira-kira bisa memenangkan permainan bulu tangkis dengan peluang sekitar 34-75%. Nah, itu berarti juga merupakan konsep peluang. Jadi peluang itu sebenarnya teman kita ya dalam sehari-hari bakal ketemu gitu ya. Nah, ini ada istilah-istilah peluang ya. Yang pertama adalah ruang sampel atau sample spaces. Ya, itu adalah himpunan dari semua peristiwa yang terjadi atau semua peristiwa yang ada. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah anggota yang di dalam ruang sampel, ya, atau yang disebut dengan titik sampel. Jadi selain ruang sampel ada juga titik sampel atau sample point, gitu. Contoh nih misalnya ruang sampelnya adalah pendidikan, itu ya. Ruang sampelnya berarti bisa jadi siswa, mahasiswa, ya kan, guru, dosen, gitu kan. Nah, misalnya kalau saya ambil siswa, itu ruang sampelnya. Titik sampelnya apa? Misalnya si Al, gitu kan. Siapa Dani, gitu kan. Nah, siapa lagi? Misalnya siapa di sini? Nabila, gitu kan. Dan sebagainya. Itu titik sampelnya, gitu. Misalnya dosen ruang sampelnya. Titik sampelnya siapa? Bu Silvana, Bu Astrid, misalnya gitu. Pak Boy, Bu Filda. Nah, itu titik sampelnya. Gitu ya. Gitu. Terus kemudian misalnya ruang sampelnya benda, gitu kan. Buku apa? Benda di mana? Buku di mana? Buku di perpustakaan. Ya, berarti kayak butuh buku statistik, buku informatik, ya. Jadi
itu ya, langsung ke bukunya, nama bukunya gitu ya, bukan ke kelompok buku, bukan. Jadi langsung ke titik sampelnya gitu, bukunya sendiri gitu. Ya, dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kejadian. Apa sih kejadian atau peristiwa? Kejadian adalah proses terjadinya sesuatu, baik disengaja ya dengan eksperimen atau tidak. Nah, peristiwa yang memiliki kesempatan yang sama disebut equally likely. Equally likely. Misalnya nih, kamu ngetos atau kamu ngelempar koin. Kamu lempar koinnya koin setimbang, koinnya nggak kamu beratin. Misalnya nih, misalnya satu sisi kamu kasih plastisin ya, atau malam tahu kan tuh ya, kamu tempelin di situ, bisa jadi nanti berbeda nanti. Bisa jadi dia akan selalu condong di sisi tertentu gitu ya. Tapi ini si koinnya nih nggak dikasih apa-apa gitu kan. Normal-normal aja. Kamu lempar ya berarti bisa jadi muncul angka dan bisa jadi muncul gambar. Nah, itu yang disebut dengan equally likely. Kemudian yang keempat, kejadian yang saling menghilangkan disebut dengan mutually exclusive. Ya. Misalnya seorang tersangka melakukan penyalahan wewenang. Nah, ini kan kemungkinan terbukti atau tidak terbukti, gitu kan. Maka ruang sampelnya ditulis terbukti dan tidak terbukti, gitu kan. Nah, seandainya peristiwa ini terbukti, ya, adalah benar, gitu kan, maka peristiwa tidak terbukti disebut adalah tidak benar, gitu kan. Nah, atau sebaliknya, kalau peristiwa tidak terbukti itu benar, berarti peristiwa terbukti itu tidak benar, gitu ya. Nah, kejadian yang sifatnya ini saling meniadakan atau bentuknya berbalik gitu ya, satu begini, yang satu begitu, gitu bentuknya berbalik gitu, meniadakan gitu kan. Ini yang disebut dengan mutually exclusive gitu. Nah, ini peristiwa terbukti dan tidak terbukti juga peluangnya seperti yang tadi, equally likely gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kelima itu disebut adalah percobaan. Percobaan itu adalah proses yang dilakukan untuk menemukan nilai suatu peluang. Misalnya menarik undian untuk menemukan nilai peluang bagi keluarnya hadiah pertama, itu adalah percobaan. Ya. Kemudian di sini ada, kita masuk ke ruang sampel atau sample space. A sample space is a set of all possible samples having a fixed size, say n, which could be selected from a defined population. Jadi ruang sampel itu didefinisikan sebagai himpunan dari semua peristiwa yang mungkin terjadi di dalam suatu sampel yang berukuran n yang dipilih dari suatu populasi. Misalnya pada pelemparan dua mata uang ya dengan permukaan A dan gambar G gitu kan. Mata uang ada angka dan gambar. Maka sampelnya karena dua mata uang berarti ada 4. AA angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, GG gambar-gambar. Gitu. Begitu juga dengan mata dadu. Mata dadu itu sampelnya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, ruang sampel dapat diartikan sebagai himpunan semua sampel berukuran tertentu atau K, ya, yang mungkin diambil atau dipilih dari suatu populasi N. Nah, bisa jadi ruang sampel itu menggunakan rumus kombinasi, gitu. Selain dengan rumus yang tadi tinggal dikalikan, gitu kan, ya. Tapi juga bisa menggunakan rumus kombinasi sehingga nanti untuk mencari ruang space juga menggunakan CNK sama dengan N faktorial per K dikali N min K faktorial gitu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi peluang. Apa sih yang disebut dengan definisi peluang? Peluang adalah gitu, apabila suatu ruang sampel berisi N sebuah titik sampel, gitu, N buah titik sampel yang equally likely dan mutually exclusive, ya. Nanti akan terdapat A buah titik sampel yang mendukung peristiwa A. Maka peluang terjadi peristiwa A itu didefinisikan sebagai PA. P itu adalah probability A atau peluang A itu sama dengan A kecil dibagi N. Ini definisi klasiknya, yang benar begini. Tapi kalau mau gampang ya udah gini aja. Disebut peluang adalah ya banyaknya kejadian dari suatu banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel selesai. Ya.
boleh menggunakan definisi itu. Peluang adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel seluruhnya. Nah, sekarang kita coba ya untuk contoh ini. Ya, contoh dari melemparkan sebuah koin sebanyak 2 kali. Oke. Nah, yang pertama adalah disuruh menentukan ruang sampelnya. Nah, kalau menentukan ruang sampel mudah sekali, tadi sudah dijelaskan mana nih bukannya. Nah, berarti pelemparan yang pertama itu terdiri dari angka dan gambar, ya kan? Pelemparan yang kedua juga terdiri dari angka dan gambar, tapi dipecah gitu. Nanti akan ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya yang pertama adalah itu ya. Jadi bisa dituliskan berarti ruang sampel ruang space-nya, ruang sampelnya adalah A, AG, GA, dan GG. Oke, seperti itu. Ya. Sekarang yang nomor 2, yang nomor B, yang nomor B. B di sini kerjaannya disuruh mencari peluang munculnya angka. Peluang munculnya angka. Nah, peluang keduanya muncul angka. Peluang keduanya muncul angka. Ya. Keduanya muncul angka berarti kan yang ini nih. Angka-angka aja. Ya enggak? Angka-angka aja. Berarti seharusnya secara hitungan dapatnya adalah 1/4. Kenapa? 4 itu kan berarti kan seluruhnya sampel. Nah, ini bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus jadi peluang A dan A kan 2 angka ya. Berarti ada berapa? Ada 1 dari 4. 1/4 atau 0,25. Itu peluangnya. Selesai. Sekarang yang C. Peluang munculnya angka dan gambar. A dan gambar. Ya, peluang munculnya angka dan gambar berarti ada berapa? Angka dan gambar berarti kan ini 1, 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Berarti 2 dari seluruhnya 2/4. Dapatnya adalah setengah. Oke. Kemudian yang keempat atau yang D, peluang munculnya keduanya gambar. Berarti gambar-gambar. Gambar-gambar yang mana? Yang ini gambar-gambar. Mana nih bukan saya? Nah, nih. Berarti ada berapa? Ada 1/4 juga. Dapat 0,25. Seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalil-dalil peluang. Ya. Dalil peluang yang pertama adalah sebuah kejadian atau peristiwa A. Itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pasti terjadi. Itu disebut pasti terjadi jika atau disebut dengan kepastian itu jika memenuhi PA sama dengan 1. Jadi kejadian yang pasti terjadi itu peluangnya 1. Kayak tadi ya matahari terbit di sebelah timur itu peluangnya 1. Ya. Contohnya lagi laki-laki yang bernyawa pasti akan mati, ya itu betul. Laki-laki tidak akan melahirkan, itu betul. Saya nggak tahu deh sampai sekarang ini belum pernah ada. Sepintar apapun orang sudah merubah dirinya menjadi wanita, tapi yang laki-laki tidak akan pernah bisa hamil. Silakan kalau mau melawan yang namanya takdir Tuhan, banyak sekali sekarang tipe-tipe kelamin. Ya, jadi jangan kamu pikir kelamin itu sekarang pria dan wanita. Kalau kamu di Indonesia masih pria dan wanita ya. Di luar negeri itu ada loh banyak jenis tipe kelamin ternyata. Dan berubah sekalipun tidak pernah ada yang bisa melawan takdir Tuhan ya, di mana sampai saat ini belum ada pelaku wanita yang laki-laki yang melahirkan. Saya nggak tahu yang ada informasi-informasi yang di sana itu saya yakin tuh hoax ya. Bisa jadi memang saya nggak tahu itu dibuat-buat untuk membuat Gusdur Fikri gitu kan. Jadi pencucian otak generasi muda bahwasanya bisa melahirkan gitu kan. Oh berarti tidak perlu menikah dengan wanita. Nah, salah satu bentuk propaganda seperti itu juga. Tapi di ayat manapun, di agama manapun tidak ada yang namanya laki-laki bisa melahirkan ya, karena memang sudah kodratnya gitu. Itu adalah peluang yang 0 ya, di mana laki-laki tidak akan dapat melahirkan gitu. Kemudian yang banyak terjadi di dunia ini adalah
yang antara 0 sampai 1. Apapun itu, kayak seperti kalian, diterima nggak cintanya sama pasangan kalian? Itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita masuk ke ini ya, yang ini. Mana nih bukan saya? Tuh, tunggu dulu. Nah, ya, oke. Ini bacanya adalah A di garis, ada garis di atas. Ini bacanya A komplement ya. Apabila A komplement, ini bacanya A komplement nih. Jadi bisa gini, bisa begini nih. Nah, kayak aksen bisa begini. Itu sama aja, alias gitu. Maka berlaku PA komplement sama dengan 1 dikurangin PA. Atau nanti PA komplement ditambah PA nilainya 1. Misalnya nih, dadu. Dadu itu kan ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, saya mau tanya, peluang dadu genap ada berapa? Dadu yang bermata genap. Jadi kan ada 2, 4, dan 6 ya. Berarti kan 3/6. Gitu kan. Nah, kamu kalau ingin mencari peluang dadu yang ganjil, karena dia kan bentuknya kan mutually eksklusif ya. Ganjil, saling berbalikan gitu kan. Tinggal aja kamu cari 1 dikurangin peluang genap. Itu sama aja nanti. Gitu ya. Berarti kan 1 dikurangi 3/6. 3/6 setengah, dapatnya juga setengah. Kita cek ya. 1, 2, 3 ini yang ganjil. Sorry, ini yang ganjil 5 ya. Berarti ada 3/6. 3/6 setengah. Begitu. Oke? Ini adalah yang disebut dengan komplement. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa, ya, maka berlaku PA union. Ini baca union atau gabungan. Gabungan atau union. Ya, perhatikan. Ya. Jadi, PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB. Ya, gitu. Ya. Terus kemudian kalau dia bukan mutually eksklusif, tadi kan kita sudah belajar mulai mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu yang cuma 2 kemungkinan, gitu kan. Seperti benar, tidak benar, gitu kan. Pria, wanita, itu mutually eksklusif. Nah, kalau dia bukan mutually eksklusif, nanti dirumuskan sebagai ini. Nih, ini rumusnya, gitu ya. Jadi ini namanya hukum De Morgan. A, nih, gitu kan. PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya kejadian independen, ya. Jadi nanti kalau ada PA, nah ini bacanya atau, ini bacanya dan, kalau ini bacanya dan. Di PA atau B itu sama dengan PA dikali PB. Nah, itu. Ya. Kemudian, udah sama. Kemudian ada juga yang namanya kejadian bersyarat. Ya. Kejadian bersyarat itu begini. Jadi kalau PA, B, irisan B, itu hasilnya PA, ya, dikali P, B, dengan syarat A. Nah, berarti nanti PB-nya dengan syarat A itu sama dengan PA irisan B dibagi PA. Nah, dilihat belakangnya, kalau belakang A di sini pasti A. Kalau PA dengan syarat B berarti PA irisan B dibagi PB gitu. Nah, sekarang saya mau bahas ini nih. PA irisan B. Itu hasilnya PA sama dengan PB. Ini adalah kejadian saling bebas, ya. Misalnya kejadian munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua itu 5. Ini kan saling bebas. Nggak ada hubungan, kecuali kalau hubungannya yang satu genap, yang satunya lagi 6, kan 6 masuk ke genap gitu. Jadi itu bukan kejadian yang independen. Itu kejadian yang selanjutnya nanti dengan ruang bersyarat itu.
rumusnya beda. Nah, untuk kasus seperti ini nanti langsung saja PA atau B itu sama dengan PA kali PB. Nah, sekarang ada lagi yang nomor 4 ya, itu disebut dengan kejadian besaran. Ya, kejadian besaran seperti yang tadi saya sebutkan. Ini lemparan pertama muncul dadu genap, ya. Lemparan kedua muncul angka 4. Angka 4 kan genap juga kan. Itu ada syarat gitu. Berarti nanti kita pakai rumus yang tadi. Gitu. PB dengan syarat A sama dengan PA nih ya di sini. PA irisan B atau PA atau B per PA. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Oke, nih. Latihan. Ya. Misalkan hasil suatu survei tentang pelanggaran hukum pada kantor pengadilan melaporkan bahwa terdapat 200 orang dengan kasus pelanggaran hukum, ya, 110 narkoba, 100 curanmor, 40 narkoba dan curanmor. Nah, untuk kasus seperti ini, karena di sini adalah bukan yang sifatnya mutually eksklusif. Ingat ya, mutually eksklusif itu pria wanita, salah tidak salah, salah benar, apalagi ya, menang kalah kan gitu. Ini ada kejadian yang bukan mutually eksklusif. Berarti nanti bentuknya adalah menggunakan yang diagram Venn Morgan itu ya. Nah, kayak kita mulai dengan melukis diagram Venn, mudah kok ini. Kita bikin diagram Venn, namanya diagram itu kan berarti gambar bentuknya kotak ini gitu kan. Oke. Yang pertama lukiskan diagram Venn, berarti karena di sini ada yang beririsan, berarti saya sudah langsung gambarkan bentuknya beririsan. Oke. Nah, oke. Oke, di sini berarti ini narkoba, ini curanmor. Ini N, ini curanmor. Jangan lupa kasih S di sini sebagai simbol dari diagram Venn. Ya. Oke, kita mulai dari di sini ada 200 orang terjerat hukum, berarti 200 orang. N-nya ada 200, ya kan? Kemudian di sini ada 110 narkoba, kemudian ini ada 100 curanmor, dan di sini ada 40 narkoba dan curanmor. Ya, narkoba dan curanmor. Nah, sekarang kalau kamu pengen pakai diagram Venn, caranya ada dua. Kamu pengen pakai diagram Venn, boleh. Ya, caranya sebagai berikut. Pertama kali lakukan yang di dalam NC ini. Tuh. 40 ini kita duluin, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke narkobanya, ya. Yang narkoba berarti kan lingkarannya yang ini nih, ya kan? Yang ini. Ini harus nilainya adalah 110. Sudah ada 40, harus 110, berarti berapa? 110 kurangi 40 dong, 70. Begitu. Kemudian yang ini yang C-nya harusnya 100, sudah ada 40, berarti 60. Terjawablah sudah. Sekarang kita coba yang B. Oh ya, sebentar. Selain itu, bisa juga pakai rumus ini ya. P, karena N dan C kita bikin NC. Gitu. Oh, sebentar, sorry. Oke, ini kalau oke, kita masukin sini ya. Ingat ada rumus ini kan. Nah, kita bisa pakai itu, gitu ya. Nah, gimana ini kita tahu ya. N-nya, PN-nya berapa? 110. PC-nya berapa? 100. Ya. Ini berapa? 40. Ya. Kita cek apakah nanti hasilnya seluruhnya ada 200. Kita cek ya nih. Ini dikurangi ini berapa? Ini ditambah ini berapa? 210. Sorry, bukan. Jadi kita ingin tahu berapa sih yang ada di sini, ya. Yang kita tahu, kita pengen tahu berapa sih yang ada di sini. Yang ada di sini berapa sih? Ini ada berapa? 70 tambah 40, 110 ya. 110 dikurangi 60. Oh, ini bukan begini caranya.
Ya harus pakai diagram Venn ini, maaf. Iya, ini harus pakai diagram Venn ini ya. Jadi nggak boleh pakai ini deh. Ya, jadi oh sorry, sebentar. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa cari nih. Kita bisa cari nih. Ya. Ya, kita pakai rumus ini, tetap pakai rumus ini. Karena pertanyaannya adalah disuruh menjadi probabilitas. Oke, jadi probabilitas. Ya. Nah, sekarang kita cari dari sini berapa sih PN gabungan C? Ya, berarti kalau di sini kan 110 itu kan baru ininya doang. Banyaknya yang narkoba ya, belum peluangnya. Berarti kalau peluangnya berarti dibagi berapa banyaknya orang di situ? Ada 200. Nah, begitu. Nah, gini. Ya kan? Kemudian ditambah 100 dibagi 200. Nah, dikurangin ini 200. Begitu ya. Kita hitung berarti ini 170 ya. Ini 170 dibagi 200. Nah, hasilnya adalah 85 per 100. 85 per 100 itu berapa? 0,85. Gitu. Jadi yang B itu yang D, jawabannya yang D ya. Jadi peluang kasus narkoba atau curanmor, nah ini bacanya kan nih, ini bacanya adalah atau ya. Atau curanmor. Harusnya dan bacanya. Ini harusnya dan bukan atau. Ini dan. Ya, dan curanmor. Ini jawabannya adalah kalau dibacanya narkoba dan curanmor dan. Jadi berapakah probabilitas narkoba dan curanmor dapatnya adalah 0,85 begitu ya. Nah, sekarang yang C. Jika selain narkoba dan curanmor terdapat kasus pemerkosaan, ya, berapa orang yang termasuk di kasus pemerkosaan itu? Nah, coba bagaimana? Kita tahu bahwasanya di sini ada 200 orang, ya kan? Ya. Di sini ada 200 orang, di kotaknya ada 200 orang. Di dalam ini yang narkoba dan curanmor ada berapa sih? Ini ada berapa sih? Ini saya hapus aja nih. Nah, ini saya hapus aja. Ini ada berapa? 70 tambah 40 tambah 60. Berarti 170. Kita hitung ya, yang dalam kotak ini kan berarti kan 70 tambah 40 tambah 60. Gitu kan? Dapatnya adalah 170. Ya kan? Nah, berarti yang di luar berapa? 30. Kenapa? Karena semestanya ada 200. Gitu. Berarti yang 30 ini adalah pemerkosaan. Begitu. Sehingga yang C, ya, peluang terjadi pemerkosaan PP gitu ya. Peluang terjadi pemerkosaan gitu kan. Sama dengan 30 per 200. Ya. Jadi 30 per 200 itu berapa sih? 30 per 200 itu ada, dikecilin berarti 3 per 20. 3 per 20 itu adalah 0,15. Ya, gitu ya. Atau boleh juga pakai kayak rumus yang tadi, komplement. Jadi P dari, nah ini jadi, ini atau berarti peluang dari N gabungan C, tapi komplemennya gitu kan. Berarti kan sama dengan 1 dikurangi 0,85. Nah, bisa pakai ini, dapatnya adalah 0,15. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke peluang kejadian saling bebas. Gitu. Apa bedanya sih saling asing dengan saling bebas? Kita lihat contoh sebagai berikut ya. Jadi misalnya sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Gitu. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu angka lebih atau sama dengan 4? Coba bayangkan. Coba. Mata dadu kurang dari 3, mata dadu kurang dari 3 berarti kan 1 dan 2. Gitu kan. Kalau mata dadu angka lebih dari sama dengan 4, lebih dari sama dengan 4 berarti 4, 5, dan 6. Nah, begitu ya. Nah, berarti PA-nya adalah yang kurang dari 3 itu adalah 2 per 6 atau 1 per 3 ya. B-nya berarti yang 4, 5, 6 berarti 3 per 6 atau setengah ya. Dan ini adalah kedua kejadian yang saling lepas. Kenapa saling lepas?
nggak ada hubungannya antara yang A dengan B gitu. Sehingga rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB adalah 2/6 ditambah 3/6, dapatnya adalah 5/6 gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, nah ini adalah jadian saling lepas ya. Saling lepas itu saling asing gitu ya. Ini saling lepas atau saling asing. Kan contoh lagi nih. Misalnya pada pelemparan dadu, hasilnya muncul mata dadu dan muncul hasilnya muncul mata dadu genap ya, dan muncul mata dadu di atas 2. Berapa peluang munculnya mata dadu genap dan mata di atas 2? Nah, coba. Mata dadu genap dan mata dadu di atas 2. Itu kan berarti kan masih ada hubungan, ya enggak? Ya, masih ada hubungan, ya. Iya kan? Jadi ada syarat di situ. Ada syarat ya. Ya. Jadi dia sebenarnya saling bebas gitu. Tidak ada, maksudnya gimana ya? Enggak beda-beda. Ini kejadian saling bebas tetap ya, bukan? Tetap tidak ada hubungan, maafnya tidak ada hubungan. Tapi dia itu enggak saling asing gitu loh. Jadi masih ada apa ya? Masih ada keterikatan, masih ada hubungan ya. Maksudnya gitu. Jadi ini kejadian bebas sebenarnya. Tapi dia masih ada hubungan atau tidak eksklusif namanya seperti itu. Jadi misalnya nih ya, dadu A itu angkanya genap ya. Angkanya genap berarti kan 2, 4 dan 6 gitu kan. Berarti peluang kejadian A itu adalah setengah ya kan. B-nya itu angka di atas 2. Angka di atas 2 tuh apa aja sih? Angka di atas 2 ada 3, 4, dan 5, dan 6 gitu kan. Berarti ada 4/6. Nah, antara kejadian A dan kejadian B itu adalah kejadian yang sebenarnya tidak eksklusif gitu kan. Karena apa? Ada kesamaan gitu kan. Nah, ini disebut dengan kejadian saling bebas gitu. Itu disebut dengan kejadian saling bebas. Kenapa? Karena ada kesamaan gitu. Nah, nanti rumusnya adalah PA atau B. Nah, ini bacanya atau ya. Ini bacanya atau irisan. Ini irisan baca PA atau B ya. Ini PA atau B. Ya, sama dengan PA, sini lah. PA kali PB. Berarti 0,5 dikalikan 0,67. Dapatnya adalah 0,33. Itu ya bedanya antara saling asing atau saling lepas ya. Saling asing nama lainnya saling lepas dengan saling bebas. Ada lagi nih. Ada lagi yang disebut dengan kejadian bersyarat tadi yang saya sudah sebutin. Nah, kejadian bersyarat ini contoh gini. Kejadian probabilitas ya. Ini bentuk contohnya seperti survei ini ya. Ini bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan dengan yang namanya teorema Bayes. Teorema Bayes ini dirumuskan sebagai PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB dengan syarat A, bacanya dengan syarat A gitu ya. Atau PB dengan syarat A sama dengan PA irisan B dibagi PA gitu. Contoh ya, survei di 900 orang tentang jenis pekerjaan dan gender itu dihasilkan tabel sebagai berikut nih. Jadi ada anggota DPRD itu yang laki-laki 400, wanitanya 150 gitu. Kemudian artis 100 sama 250 gitu. Saya mau tanya, apakah bisa ya anggota DPRD itu merupakan artis? Bisa kan? Iya bisa. Gitu. Nah, berapa peluang seorang wanita dengan syarat ia adalah seorang anggota DPR? Ayo, gimana? Seorang wanita yang dia merupakan anggota DPR. Gimana? Wanita ada berapa? Nah, coba di sini saya tulis ya. Jadi, peluang dia wanita, tapi dia juga anggota DPR. Gitu kan? Nah, dari sini kan kita cari dulu nih peluangnya wanita. Satu-satu kita cari peluang wanita. Wanita peluangnya ada berapa? Wanita peluangnya ada 150 per seluruhnya jumlahnya ada berapa? Gitu ya. Jumlah seluruhnya ada berapa? Sorry, wanita itu perempuan. Jadi kita cari dulu ya. Kita cari dulu wanita, maaf. Ulang lagi.
Ya, kita cari wanita yang merupakan anggota DPR. Wanita yang merupakan anggota DPR. Ada berapa wanita yang merupakan anggota DPR? Ada 150 gitu kan. Dari seluruhnya jumlahnya ada berapa? Dari 900 gitu kan. Berarti di sini ada berapa peluangnya? 150 per 900. Ya. Nah, sekarang kita mau pengen cari peluang dari anggota DPR. Nah, kalau peluang anggota DPR berapa? Gampang, peluang DPR-nya ada berapa? Ada 550 dibagi 900, ya kan? 550 dibagi 900 begitu. Nah, sekarang kita ingin cari nih, kita cari rumus ini nih. Berapa sih peluang wanita yang juga dengan syarat dia merupakan anggota DPRD? Rumusnya adalah P wanita, tetapi dia juga anggota DPRD. Anggota DPR dibagi ya P ya anggota DPR gitu. DPR. Jadi hasilnya adalah berapa ya? Ini dong. 150 dibagi 900 dibagi 550 dibagi 900 ya. Dicoret sama ini coret. Dapatnya adalah 0,27. Gitu. Ya. Nah, terus kita lanjutkan. Misalnya ini nih. Misalnya ini nih. Sebuah kotak berisi 10 buah manik. Ya. 6 buah berwarna merah dan 4 buah berwarna putih. Disuruh mengambil 3 manik secara acak. Yang pertama, berapakah peluang jika diambil 2 manik merah dan 1 manik putih? Kemudian, berapa peluang terjadinya jika 1 manik merah dan 2 manik putih? Oke, nah dari sini kita coba cari satu-satu. Yang pertama dulu 2 manik merah dan 1 manik putih. Nah sebelumnya kita harus cari dulu ruang sampel. Ya, ingat selanjutnya pakai kombinasi ya. Jadi ruang sampel dari 10 diambil 10 diambil 3 ya. Ini 10 diambil 3 manik kan. Nah 10 diambil 3 manik adalah kombinasi 10-3. Kombinasi 10-3 itu 120. Nah, dari mana? 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial. 7 faktorial. 3 faktorial itu kan 6. 3, 2, 1, 6 ya. 6. Ini sama ini coret nih 3. Ini sama ini coret 4 gitu ya. Berarti yang masih hidup ini, dan ini. 12 kali 10 ada 120. Begitu caranya. Nah, misalkan A adalah 2 manik merah dan 1 manik putih, berarti peluang kejadian di A adalah, kita perhatikan di sini, ya. Kita lihat di sini yang 2 manik merah itu berarti kan ini manik merah ada berapa manik merah? Nah, saya hitung di sini aja deh. Bentar ya, mau pakai di mana ya? Di sini deh. Berarti kan 10 manik terdiri dari 6 merah dan 4 putih gitu kan. Nah, kan gitu. Terus kemudian yang pertama adalah disuruh dari kotak diambil 3 manik secara acak. Kemudian disuruh diambil 2 merah, merahnya 2, diambil 2 merah dan 1 putih. Nah, dari sini kan berarti kita cari dulu kan yang peluang terjadinya 2 merah, ya kan? Peluang terjadinya 2 merah itu berarti ini. Peluang terjadinya 2 merah berarti kombinasi dari seluruhnya ada berapa merah? Merah ada 6. 2 gitu. Ya, 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial berarti 6, 5, 4 faktorial coret sama 4 faktorial. 2 faktorial itu 2 sini. Coret ini 3 ya. Kalikan 3 kali 5 adalah 15. Nah, ini 15 kan gitu kan? Ini 15. Kemudian peluang dari 1P. Kita cari peluang 1P. Peluang 1P itu berarti C, P-nya ada berapa? Ada 4. 4 diambil 1.
4 diambil 1 itu adalah 4 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial. Ya kan? Ini sama ini kan coret tinggal 3 faktorial kan? Nah, coret dapatnya 4. Tuh dapatnya 4. Nah, nanti peluang terjadinya kejadian A atau 2 manik merah dan 1 manik putih ada, kalikan saja 15 kali 4, 60 per seluruhnya 120. Dapatnya begini. Ini adalah setengah kan ya? Selesai. Nah, sekarang saya kasih warna yang lain, katakanlah warna biru. Gitu ya. Kita coba yang B. Yang B adalah 1 manik merah dan 2 manik putih. 1 manik merah. Nah, nih, 1 manik merah nih. Ini 1 nih. Ini 1 manik merah, saya coret ya. Ini 1 merah nih sekarang. Kemudian ini 2 putih, gitu kan? Berarti kamu harus cari peluang 1 merah dan peluang 2 putih, gitu kan? Peluang 1 merah di mana di sini ya? Peluang 1 merah. Berarti 1/6, ya kan? 1/6. Oke, kombinasi, maaf. Kode. Berarti, berarti gimana nih, sebentar. Jadi, ini kan berarti kan kombinasi 61 gitu kan. Kombinasi 61 itu berapa? 6. Coba kita lihat ya. 6 faktorial dibagi 5 faktorial dengan 1 faktorial. Gitu kan. Ini kan 6, 5 faktorial, ini 5 faktorial. Coret 1 faktorial kan 1, berarti jadi 6. Gitu ya. 6. Terus kemudian untuk C4, C peluang gimana ya? Jadi bingung sendiri, dihapus dulu. Oke, jadi peluang mana? Peluang 2P. 2P berarti kan diambil dari C 4, 2 ya. 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial kan gitu kan. 4, 3, 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial, coret, coret, coret. Ini sama ini coret. Ini 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Gitu ya. Berarti 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Gitu ya. Berarti 36/120. Nah, sekarang kita cari nih ya kejadian A dan carian B. Karena kejadian A dan kejadian B itu saling bebas, maka kita pakai rumus PA atau B sama dengan PA dikalikan PB sama dengan 60/120 dikalikan 336 dikali 120. Dihitung-hitung-hitung dapatnya 0,15. Ya, begitu. Nah, ini adalah contohnya. Sudah selesai contohnya. Nah, saya mau lanjutkan latihan. Nah, latihan ini silakan dikerjakan ya. Sorry, ini nomor 1, ini soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bukan 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan ya, seperti biasa. Saya akan memberikan nilai tambahan bagi kalian. Gitu. Dikerjakan ini ya, untuk latihannya. Silakan ingin bertanya dengan saya juga boleh ya. Atau boleh gitu ya. Bertanya bagaimana Bu caranya ya. Silakan dikerjakan latihan ini dan latihan ini saya jadikan penilaian juga ya. Jadi bagi siapa yang pengen menyiapkan pupuk ya untuk nilai kalian sendiri gitu kan, itu tentu saja kalian yang siap kan nantinya gitu. Jadi saya akan banyak memberikan latihan nih gitu, setiap kali ini pasti akan ada latihan. Dan kalau ini saya jadikan suatu terserah kalian mau pengen ini kalian kumpulkan, berarti saya akan reward ya gitu. Kalau enggak ya udah enggak, saya nggak tahu kalian kerjakan. Jadi sayang banget kalau dikerjain nggak ngumpul ke saya gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ngerjain juga nggak apa-apa juga ya, karena kan ini bukan tugas individual gitu. Cuman kan masalahnya adalah kalian nggak punya tabungan gitu, nggak punya simpanan. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4. Ini soal 5 dan 6. Silakan kalian berlatih 6 soal ini. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Ya, kalau masih bingung kita ngomong aja di grup ya, karena ini kan direkam ya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Furkon, mau nanya? Al? Halo Ibu. Enggak Bu, saya nggak nanya. Saya tinggal tonton video lagi nanti Bu. Oh ya udah. Sedikit paham kok. Ya.
Waktunya sudah selesai juga ya. Iya, Ibu. Terima kasih Makasih ya, banyak Ibu. atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di grup ya. Iya, Ibu. Waalaikumsalam.